Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Lutfia dengan NIM 207200027 dari kelas 5C Tadris Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi perencanaan tes untuk memenuhi tugas mata kuliah, evaluasi, proses, dan hasil belajar biologi. Baiklah, langsung saja mari kita simak videonya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, mata kuliah yang saya ampu itu adalah evaluasi, proses, dan hasil belajar biologi. Perkenalkan, nama saya Konita Lutfia dengan NIM 207200027. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu perencanaan tes. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan tes? Jadi, perencanaan tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan, atau bentuk perbuatan. Nah, maksudnya yaitu setiap kegiatan harus didahului sejauh mana proses belajar tersebut telah memberikan nilai tambah bagi kemampuan siswa. Salah satu caranya untuk melihat peningkatan kemampuan tersebut yaitu dengan melakukan sebuah tes. Selanjutnya itu materi kedua, peranan perencanaan tes dalam suatu proses evaluasi. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada untuk meningkatkan apakah tujuan dalam suatu proses pembelajaran telah tercapai. Nah, maksudnya yaitu tujuan dalam pembelajaran bisa tercapai, yaitu untuk mempermudahkan perencanaan suatu tes untuk mengukur prestasi belajar siswa. Selanjutnya, ia akan menyatakan bahwa penulisan suatu tes akan membantu kita untuk memeriksa tujuan-tujuan, dan jika ada revisi, perlu diadakannya sebuah revisi sebelum merancang suatu pembelajaran. Nah, yang kedua itu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Nah, dengan informasi itulah dapat kita ketahui bahwa siswa telah memahami tujuan, apakah mereka telah mencapainya atau belum tercapai. Nah, yang ketiga yaitu untuk memberikan waktu yang cukup untuk merancang sebuah tes. Nah, maksudnya itu untuk menyusun suatu tes yang baik, diperlukan persiapan yang matang, yang mungkin akan menyita waktu yang cukup banyak. Materi ketiga yaitu aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Apa saja sih aspek yang harus dipertimbangkan? Nah, yang pertama yaitu ada pemilihan materi yang akan diujikan. Nah, maksudnya yaitu pemilihan sampel materi yang akan ditulis. Butir soal hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah sampel yang materi secara representatif, dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Nah, semakin banyak sampel materi yang dapat ditanyakan, maka semakin banyak pula tujuan pembelajaran yang akan dapat kita ukur. Nah, dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel materi inilah adalah dasar pertimbangan keahlian atau expert judgment. Nah, yang kedua yaitu jenis tes yang akan digunakan. Nah, maksudnya yaitu berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang akan kita ukur, tingkat kognitif yang akan kita ukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Nah, yang ketiga yaitu ada jenjang kemampuan berpikir yang akan diuji. Nah, maksudnya yaitu setiap materi pembelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda-beda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Dengan demikian, jenjang kemampuan berpikir yang diuji pun berbeda-beda. Jika tujuan suatu mata pelajaran lebih menekankan pada pengembangan proses berpikir analisis, evaluasi, kreasi, maka dibutuhkanlah soal yang digunakan dalam ujian harus mengukur kemampuan tersebut. Dengan demikian juga sebaliknya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan
dengan proses belajar yang dikembangkan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam hubungan ini kita mengenal sebagai ranah kognitif yang dikembangkan oleh Bloom dan kawan-kawan yang kemudian direvisi oleh Cradwell. Nah, revisi Cradwell tersebut tingkat dalam ranah kognitif adalah ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, serta kreasi. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada ragam tes yang digunakan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat digunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Untuk tes objektif dapat dipilih tes misalnya nih B sampai S. Nah, seperti selain itu yaitu tes menjodohkan atau tes pilihan ganda. Nah, selanjutnya tes pilihan ganda dapat dipilih lagi menjadi melengkapi pilihan, hubungan antar hal, analisis kasus, ganda kompleks, serta membaca diagram tabel dan grafik. Sedangkan untuk tes uraian dapat dipilih tes uraian terbatas ataupun tes uraian terbuka. Nah, setiap ragam tes mempunyai kegunaan tertentu dalam mengukur hasil belajar siswa. Misalnya, tes B sampai S, tes menjodohkan, dan tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda tepat digunakan untuk mengukur jenjang proses berpikir, ingatan, atau pemahaman. Tes pilihan ganda soal hubungan antar hal, analisis khusus, serta membaca diagram tabel dan grafik itu tepat digunakan untuk mengukur jenjang proses berpikir yang lebih tinggi dari sekedar ingatan. Demikian pula dengan tes uraian. Nah, jika pemilihan ragam soal ini erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu ada sebaran tingkat kesukaran butir soal. Nah, pada umumnya ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang. Jika butir soal mempunyai tingkat kesukaran sedang dengan indeks daya beda tinggi, maka butir soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Dengan memperhatikan karakteristik butir soal seperti itulah, maka tes yang baik adalah tes yang kumpulan butir soalnya sebagian besar mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Tetapi itu bukan salah satu pertimbangan, karena pemilihan butir soal harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dalam menentukan sebaran tingkat kesukaran butir soal dalam sebuah soal untuk ujian, harus mempertimbangkan interpretasi hasil tes mana yang akan dipergunakan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan hasil tes tersebut, yaitu yang pertama, pendekatan penilaian acuan kriteria atau patokan, atau yang kita sebut dengan PAK atau PAP. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan penilaian acuan norma atau yang disebut juga dengan PAN. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Nah, lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Lamanya waktu ujian, misalnya nih 90 menit, akan membawa konsekuensi pada banyaknya butir soal yang harus dibuat. Nah, membuat konsekuensi kepada banyak butir soal yang harus dibuat itu diperkirakan agar dapat diselesaikan dalam 90 menit. Nah, jika jumlah butir soal tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit. Nah, jika butir soal disediakan terlalu banyak, maka soal tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam 90 menit. Jika ini terjadi, maka akan mendorong kepada siswa untuk menjawab butir soal dengan cara menebak, walaupun sebenarnya mereka dapat mengerjakan apabila disediakan waktu yang cukup. Namun sebaliknya, jika butir soal yang disediakan terlalu sedikit, maka butir soal yang diselesaikan sebelum waktunya habis, sehingga pelaksanaan ujian pun tidak efektif.
Nah, yang terakhir ada jumlah butir soal. Nah, jumlah butir soal ini adalah penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian, tergantung pada beberapa hal, antara lain yaitu seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam tes tersebut. Nah, jika tujuan pembelajaran yang akan diukur lebih banyak memerlukan proses berpikir tinggi, maka butir soal yang digunakan pun biasanya lebih banyak pilihan ganda ataupun uraian, menggunakan ragam soal hubungan antar hal, analisis khusus, atau membaca diagram grafik dan tabel. Jika itu yang diinginkan, maka butir soal dalam tes tidak akan terlalu banyak. Nah, kita lanjut kepada materi terakhir. Hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Apa sih hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes tersebut? Nah, jadi perencanaan tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, ataupun pengetahuan. Sedangkan kisi-kisi tes adalah peta distribusi soal sebagai topik atau pokok bahasan atau bahan pengajaran. Disebut juga sebagai blueprint atau table of specification. Nah, jadi hubungan perencanaan tes dan kisi-kisi tes, yaitu, nah pada kisi-kisi tes itu sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes. Karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Nah, tujuan penyusunan kisi-kisi ini adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyak butir soal untuk setiap pokok ataupun subbab bahasan dan setiap tingkatan kemampuan pada ranah kognitif. Nah, jadi sampai sini paham ya tentang perencanaan tes, apa saja itu aspek-aspeknya, hubungannya, dan pengertian dari perencanaan tes tersebut. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang materi perencanaan tes. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.